Halo Bujang. Terima kasih yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya seperti biasa Zomblo friendly banget. Kacau. Kali ini Uzumaki Film bakal meringkas anime isekai yang masih lanjutan kemarin, yaitu adalah anime berjudul Zero no Tsukaima Princess no Rondo, atau kita sebut aja season 3-nya. Bagi kalian yang belum nonton season 1 dan season 2, bisa cek aja di link deskripsi atau pojok kanan atas, biar nyambung aja. Oke, daripada lama, mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacaannya subrek. Tapi kalau udah warna abu-abu, itu udah wena bet dah, swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan di hari yang begitu cerah, di mana para siswa lagi ngumpul untuk mengheningkan cipta. Soalnya kata Mbok Osmond, perang sudah berakhir, walaupun ditundanya cuma 8 bulan. Namun tiba-tiba langsung pada heboh karena Louis nggak sengaja ngomongin tanda kontrak peliharaan di tangan Saito yang hilang. Tentu mereka langsung menganggap kalau Saito sudah bukan lagi peliharaan. Ya bisa dibilang udah jadi rakyat biasa lah. Kemudian Agnes datang buat mengatakan kalau Louis sama Saito seperti biasa dipanggil ke kerajaan disuruh putri Henrietta. Mereka bertiga pun memulai perjalanan. Tapi kembali lagi Louis sama Saito ini berantem kayak sinetron. Gara-gara ya tanda di tangan Saito itu. Sampai pas mereka istirahat bentar, si Louis ini memilih buat menyendiri aja di hutan. Sehingga dia pun diserang oleh seseorang bernama Shenfield. Terus datanglah Saito buat nyelamatin. Dan dengan kekuatan bucin plus dibantu Agnes juga, dia mampu mengalahkan beberapa Bakemono. Sedangkan sisanya diurus sama sihir foil Louis. Lalu Mbak Shenfield pun pergi karena disuruh oleh pawangnya. Kemudian akhirnya mereka sampai di kerajaan, di mana Saito mendapatkan gelar bangsawan dari putri Henrietta. Soalnya sudah menyelamatkan kerajaannya. Namun di situ Saito menolak dengan alasan dia sudah bukan lagi peliharaan Louis. Dan tanda di tangannya pun hilang. Jadi kemungkinan gak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Tapi setelah Saito mengatakan tentang peri yang udah nyelamatin dia, putri Henrietta pun kepo dengan peri tersebut dan mengutus Agnes untuk pergi ke tempat tinggal peri itu. Beserta Saito sama Louis ikut juga. Lanjut, baru setengah jalan mereka malah bertemu dengan Siesta yang pengen ikut. Soalnya dia tahu kalau si Saito ini bukan lagi peliharaannya Louis. Jadi ada peluang gede buat PDKT. Malamnya pas lagi istirahat, si Louis ini kembali galau. Dan Saito yang melihat itu nggak peka sama sekali. Malah harus dikasih tahu oleh Derflinger. Agnes pun mencoba latih tanding kembali dengan si Bujang. Namun kali ini Saito sedikit dapat mengimbangi permainan Agnes. Setelahnya, keesokan harinya mereka pun OTW lagi ke tempat peri. Cuma di jalan tanpa sengaja Saito melihat peri yang pernah nyelamatin dia. Dan ternyata benar itu adalah perinya bernama Tiffania. Scan berpindah ke tempat tinggal Tiffania, di mana Louis lagi menceramahi Saito gara-gara ya ngeliatin bobanya itu. Walaupun Saito udah ngejelasin bahwa Tiffania ini adalah orang yang pernah nyelamatin dia, si Louis ini cemburu gitu. Jadi batu bet pikirannya sehingga malah dijahilin Tiffania. Dan di situ Saito lama-lama kesel dengan perlakuannya Louis karena udah kelewatan lah. Ya gara-gara diomelin, Louis pun ngambek terus pergi. Di dalam hutan, Louis didatangi oleh Siesta, nyuruh buat balik. Plus ngajakin bikin aliansi, soalnya mereka berdua punya saingan lagi, yaitu Tiffania. Cuma sebelum balik, mereka berdua dikepung oleh Mbak Shenfield serta pasukan asuhnya. Awalnya Louis udah bisa nahan, namun lama-lama ya nggak kuat. Jadinya Louis nyoba-nyoba buat memanggil Saito sebagai peliharaannya lagi, walaupun itu mustahil. Tapi nggak disangka Saito malah ke summon kembali.
Dan Basinfield yang melihat itu nggak percaya terus memilih untuk mundur. Padahal Saito udah ready tuh. Kemudian setelahnya Louis sama Saito membuat kontrak baru. Hari berikutnya Scan kembali berpindah ke kerajaan, di mana mereka membawa Tiffania untuk menemui Putri Herienta. Lalu mereka pun terkejut alasan Tiffania selalu menggunakan topinya karena dia adalah manusia setengah elf. Soalnya elf menurut pandangan orang-orang situ ya jahat-jahat, alias nggak diterima oleh masyarakat lah. Tapi untungnya Putri Herienta ini lumayan baik, soalnya dia bakal melindungi Tiffania kalau ada orang yang macem-macem, sebagai balas budi karena sudah menyelamatkan Saito. Kemudian Louis menceritakan tentang kejadian kemarin soal penyerangan Battlefield. Terus mereka melihat Tiffania ini lagi galau. Lalu Tiffania ngasih unjuk cincin peninggalan ibunya dulu, di mana batunya sudah terpakai untuk menghidupkan Saito. Dan ada fakta sedikit, ternyata di saat Saito udah sekarato, Derflinger menteleport Saito ke sebuah hutan. Nah disitulah dia bakal bertemu dengan Tiffania. Besoknya Saito mendapatkan gelar kesatria Chevalier, alias bangsawan dari Putri Herienta. Soalnya Saito udah nerima tawarannya, wong kekuatannya udah balik gitu kan. Plus Siesta menjadi pelayannya. Terus mereka tahu fakta lagi tentang Putri Herienta yang ternyata saudaraan nih dengan Tiffania. Terus pas mereka pulang ke akademi, gak disangka para murid di sana merayakan keberhasilan Saito menjadi kesatria khusus kerajaan. Sekalian diangkat sebagai wakil kapten dari pasukan Andin yang dipimpin oleh Gish. Sorenya Saito pun mengikuti latihan perdananya dengan pasukan Andin, di mana di situ para ciwi-ciwi udah nganggap Saito ini idol baru mereka. Lalu di sela-sela latihan, Tiffania datang untuk ngasih tahu ke Saito dia bakal bersekolah di akademi. Sementara yang lain malah salfok ya guys ya. Ya namanya juga anak baru plus kawai pula, membuat Tiffania langsung didatangi oleh para buaya. Di sisi lain, Saito diminta buat menambah pasukan oleh temennya bernama Reynard. Soalnya kata dia ada satu orang lagi yang mempunyai gelar kesatria Chevalier selain Saito, yaitu Charlotte. Namun usahanya gagal soalnya Charlotte gak tertarik untuk menjadi kesatria. Pas pengen balik, Saito melihat Tiffania lagi diganggu oleh geng ciwi-ciwi karena mereka penasaran kenapa Tiffania ini selalu pakai topi terus. Kemudian Saito pun mencoba adu mekanik sama tuh ciwi-ciwi, tapi Gish datang untuk melerai mereka. Ya kenapa Gish begitu? Karena dia gak mau nyari masalah. Soalnya tuh Ciwi adalah putri dari kerajaan seberang, dan pengawalnya itu satu pasukan elit pak, nungguin di luar akademi. Jadi kalau ada yang macem-macem tinggal nama doang itu. Lanjut, saat di kelas pas lagi absen, Tiffania datang lalu memberitahu identitas aslinya kalau dia manusia setengah elf. Namun para murid setelah melihatnya pada kabur semua, terus ketakutan. Padahal tujuan asli Tiffania hanya ingin temenan aja. Tapi ciwi kemarin bernama Beatrice malah sara, sehingga Tiffania yang gak bisa jawab malah ditangkap oleh pasukan tuh ciwi. Terus pengen direbus apa bagaimana gitu. Pokoknya pengen tahulah kepercayaan Tiffania ini apa. Cuma Saito kembali datang buat hentiin perbuatan Beatrice. Di situ Gish mengatakan kalau Saito sampai nekat nentang, si Louis bakal kena imbasnya juga. Sehingga setelah mendengar itu, Saito memohon biar dibatalin aja. Dia malum karena pemikiran tuh ciwi masih bocil, membuat Beatrice menolak. Sehingga terjadilah battle antara pasukan Beatrice dengan pasukan Undine. Lalu di tengah battle itu, Louis pun datang sambil ngoceh. Gara-gara battle tersebut membuat mimpi indahnya hilang. Jadinya langsung dijedem aja. Setelahnya Louis mensefek Beatrice kalau yang dilakukan tuh ciwi adalah perbuatan ilegal, karena belum ada surat resmi untuk melakukan pengecekan. Ya sehingga malu sendiri dianya. Tapi Tiffania ini kayak protagonis di sinetron Indosiar. Walaupun dijahatin gitu kan, tetap pengen temenan sama Beatrice. Lanjut, sesudah kejadian kemarin, para pasukan Andin mendapatkan beberapa kado dari fans, kecuali Saito yang malah mendapatkan masalah, yaitu pastinya berantem lagi sama Louis. Sehingga Gish sama para member lain yang melihat Saito galau pengen ngasih kejutan biar senang kembali. Ternyata Saito diajak oleh mereka buat ngintip pemandian ciwi. Awal-awalnya sih pada bergembira, sampai Saito ini harus teriak karena gak mau mereka melihat tubuh Louis. Ia merasa udah ketahuan, mereka pun keluar dari tempat persembunyian.
dan ninggalin aja si Saito sendiri di underground. Namun pada akhirnya mereka semua ketangkep, menyisakan Saito. Untung ada sihir angin milik Charlotte yang mampu menolong. Alasan Charlotte nolong Saito karena pengen balas budi aja, soalnya udah ngasih makan peliharaannya. Cuma Saito pun terkejut gara-gara si Charlotte ini lagi bujil, plus takut setang juga bocahnya. Alhasil pingsan. Sebenarnya kayak bukan setang, melainkan hanya boneka joget-joget aja. Terus Louis pun datang dan mengatakan kalau dia tahu Saito juga ikut ngintip, tapi masih dimaafin. Sebelum bucin-bucinan, Charlotte pun bangun membuat Louis kembali salah paham. Hari berikutnya, Louis memberikan waktu 1 hari kepada Siesta untuk bersama dengan Saito. Nah, ini adalah kesempatan emas Siesta buat PDKT. Ditambah dia mempunyai obat pelet pemberian saudaranya. Namun Siesta masih bimbang apakah bakal dipakai apa enggak obatnya. Sehingga ada momen di mana dia nggak sengaja menjatuhkan obat tersebut dan mengenai Montmorency. Jadinya Montmorency pun yang udah terkena efeknya menyebarkan pelet lewat nyosoran kepada Louis. Begitu seterusnya kepada Beatrice sama Jessica, saudara dari Siesta. Mereka yang udah kena efek mencoba target lain, yaitu Tiffania. Ya karena udah merasa terpojok, Tiffania mau nggak mau harus menggunakan sihir penghilang ingatannya agar mereka bisa kembali seperti semula. Setelahnya, Siesta pun mengakui kesalahannya dan mereka pun ya udahlah memaklumi. Keesokan harinya, pas Saito serta temannya lagi ngomongin tentang pesta kostum nanti malam, Saito nggak sengaja mendengar percakapan orang lain kalau ada kesatria yang melihat naga lewat gede bet kayak punya saya. Setelah dikasih tahu, Saito beranggapan kemungkinan itu adalah ulah Mbak Sinfield buat mencari Louis. Sekian berpindah ke aula pesta di mana para murid disuruh untuk menggunakan kostum, yaitu bisa dibilang nyamar gitu jadi orang lain. Nah, si Louis ini berubah menjadi kakaknya, yaitu Mbak Katlea. Sementara di sisi berbeda, Saito yang telat buat datang ke acaranya malah melihat naga tersebut lewat di atas akademi, membuat dia bergegas memberitahu Louis. Saat di dalam, Saito yang nggak tahu peraturan pestanya itu bagaimana, ya ngasal-ngasal aja nyari-nyari. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Louis KW. Di situ Saito nagih janji ke Louis KW buat ngelanjutin. Soalnya pernah janjian nih mereka berdua. Karena si Saito ini nggak kuat iman sama itu Louis KW demen juga, jadinya mereka nyosor. Namun setelahnya tiba-tiba Louis KW berubah menjadi Putri Henrietta. Gak cuma itu, semua murid pun berubah menjadi normal kembali dikarenakan cermin yang pecah akibat Mbak Sinfield. Tapi walaupun udah normal gitu, Putri Henrietta ini tetap gas baik. Tapi mereka berdua keciduk sama Louis, dan Louis langsung ngibrit aja kayak di sinetron Ikan Terbang. Di sini rada drama bucin dikit, dimana Louis yang gak terima diduain memilih kabur. Terus Saito pas lagi ngejar mencoba menanyakan Louis kepada Charlotte. Cuma baru juga nanya ya kan, tiba-tiba Doi malah nyerang. Kenapa Charlotte begitu? Karena dia mendapatkan perintah dari Mbak Sinfield. Tapi dengan exit, Saito dapat membuat Charlotte nyerah. Terus Saito pun melihat Louis yang lagi kena hipnotis, pengen dibawa oleh Mbak Sinfield. Namun hipnotis itu langsung hilang gara-gara mendengar suara Saito. Kemudian Saito dapat menyelamatkan Louis sambil bucin lagi. Cuma sesudahnya mereka harus terkepung oleh pasukan Mbak Sinfield. Untungnya naga misterius itu pun muncul dan membantu mereka, yang ternyata drivernya adalah Colbert Sensei sama Kirke. Besoknya semua murid pada naik tuh buat nyoba kapal buatan Colbert Sensei yang terinspirasi oleh pesawat Zero milik Saito dan dinamain Ausland. By the way, Kirke di situ malah demen sama Toguro. Iya, seleranya om-om guys. Mereka pun nostalgia dengan Colbert Sensei, terutama Saito. Kan emang dikira udah meningsoi. Kemudian Kirke memberitahu kalau sebenarnya Colbert Sensei itu hanya dimatikan sementara oleh Charlotte biar seolah-olah meningsoi beneran. Karena kalau kalian ingat di season 2, Agnes mencoba menfinishing beliau. Setelahnya saat Saito lagi ngomong dengan Colbert Sensei tentang kapal buatannya, tiba-tiba Devlinger meminta Saito untuk lari untuk menghindari Louis and friend. Soalnya kata Devlinger, Louis mempunyai alat sihir di mana alat tersebut bisa mereplay ingatan seseorang kemarin malam. Cuma tetap aja akhirnya Saito yang udah lari ke sana kemari tertawa hahaha ketangkap juga oleh Louis. Tapi pas mereka melihat replaynya, bukannya replay nyosor dengan Putri Henrietta, namun melainkan adegan Saito lagi diserang oleh Charlotte. Lalu Saito mau gak mau harus ngasih tahu kejadian kemarin.
Dan pokoknya Kirke menjawab alasan Charlotte begitu karena ingin menyembuhkan ibunya. Dikasih iming-iming gitu. Kemudian sesudahnya Saito pengen izin ke Putri Rienta buat pergi ke kerajaan tempat tinggal dari Charlotte. Cuma gak dibolehin nama Louis serta Putri Rienta. Jadi ya harus ngalah. Lanjut. Hari berikutnya, para pasukan Undine lagi pada mencari bukti perbuatan Charlotte. Apakah benar disuruh oleh kerajaannya apa enggak. Kemudian tiba-tiba ada ciwi kawaii bugil turun dari langit bernama Irokuku. Terus dia meminta Saito beserta yang lain untuk nyelamatin kakaknya, yaitu Charlotte. Awalnya mereka nggak percaya dong. Siapa tahu kan dia mata-mata dari kerajaan tersebut. Tapi setelah Irokuku pergi, datang peliharaan Charlotte bernama Sylphid buat ngasih tahu bahwa informasi dari Irokuku itu benar. Setelah udah tahu, para perwakilan pasukan Undine bakal mencoba bernegosiasi dengan Putri Rienta. Apakah boleh buat OTW ke kerajaan sebelah? Tapi pasti hasilnya tetap sama karena Putri Rienta ini menganggap kalau mereka pergi maka akan terjadi perang kembali. Namun Saito, Gi sama temennya rela melepas gelarnya sebagai bangsawan demi bisa menyelamatkan Charlotte. Cuma bukannya mendapatkan apresiasi, mereka malah ditahan soalnya batu bet dibilangin. Di situ mereka nganggap masih ada si Louis nih yang bisa negosiasi sama Putri Rienta biar bisa ngebebasin. Tapi ya sama baik. Soalnya Louis dipenjara juga gara-gara ikutan melepas gelar bangsawannya. Pas mereka lagi sibuk bikin jalur keluar, kapal Osland datang untuk menjemput Saito and friend. Dan mereka dibebaskan oleh Cobra Sensei sama Kirke. Saat ketemu sama yang lain, Irokuku memutuskan memberitahu identitas aslinya, yaitu peliharaan Charlotte, Sylphid. Ya walaupun berhasil keluar dari penjara, itu malah membuat mereka menjadi buronan dan sedang dicari-cari oleh pasukan kerajaan. Lalu Saito DKK pergi ke tempat nongkrong biasa untuk membahas strategi Cobra Sensei biar mereka bisa OTW ke tempat Charlotte. Nah, strateginya adalah Cobra Sensei, Shesta sama 2 pasukan Undine bakal mengambil kembali kapal Osland. Terus berharap ada yang mengejar mereka nanti supaya Saito DKK bisa keluar perbatasan dengan aman. By the way, saat pergi ke tempat Charlotte, nanti mereka menyamar menjadi orang-orang sirkus. Sesudah berhasil mengambil kapalnya, Osland pun digempur habis-habisan oleh pasukan kerajaan. Sebenarnya bisa aja tuh nyerang balik, namun Cobra Sensei menolak karena nggak mau ada yang terluka lagi. Sehingga mereka pun memilih untuk menyerah. Kemudian Agnes pun terkejut setelah melihat Cobra Sensei ternyata masih hidup dan dia masih mempunyai dendam. Cuma karena sudah janji dengan Putri Rienta, Agnes mengurungkan niatnya. Sementara di sisi lain, Saito sama yang lain sudah melewati perbatasan. Lalu telah sampai di wilayah kerajaan Galia, tempat Charlotte berada. Lanjut. Singkatnya, Scan berpindah ke tempat para pasukan Galia, di mana mereka menampilkan joget ala-ala savana gitu. Tapi yang lain mah enak ada bobanya, jadi bisa salpok orang-orang. Lah ini si Louis, ngapain? Cuma papan triplek. Udah gitu, maksa bet lagi, sehingga jadi bahan lawakan doang. Kemudian akhirnya semua pasukan musuh udah pada tertidur gara-gara obat buatan Montmorency. Nah, sebelum pergi, mereka di situ harus melawan elf yang menculik Charlotte bernama Vitartial. Awalnya mereka kesusahan tuh, soalnya terlalu OP, suka mantul-mantulin sihir orang. Namun Saito serta Louis mencoba mengikuti arahan dari Derflinger dengan memfokuskan sihirnya ke pedang. Lalu dengan satu tebasan, Saito dapat menskakmat Vitartial agar nggak bisa menyerang lagi. Dan Tiffania meminta Saito maafin aja. Toh soalnya bangsa elf begitu karena pasti ada alasannya. Sebagai gantinya, Vitartial ngasih tahu titik tempat Charlotte berada dan mewanti-wanti mereka agar ya hati-hati aja. Akhirnya mereka pun dapat bertemu dengan Charlotte kembali. Setelah keluar dari wilayah kerajaan Galia, Louis ngasih tahu ke Saito kalau dia panik, gak bisa ngerasain sihirnya lagi. Terus tiba-tiba Charlotte nyaut dengan mengatakan kalau bener sihir Louis hilang, ya udah biar dia gitu yang melindungi Saito. Pastinya nyesek bet buat Louis. Besoknya mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Namun di situ Louis masih panikan soalnya takut si Saito nggak demen dia lagi karena kekuatan sihir voidnya hilang. Sebelum sampai perbatasan, mereka dihadang oleh Bakemono Jormungand milik Basenfield. Saito meminta Louis pergi duluan aja karena Basenfield ngincer si Louis. Tapi karena tuh bocah batu dengan alasan pengen bantuin, jadinya ujung-ujungnya ketangkep.
sehingga Saito harus selamatin lagi. Setelahnya mereka pun pergi ke kapal Osland yang udah parkir untuk ngebantu. Cooper Sensei pun membawa sebuah tombak agung. Itu bahasa mereka ya, aslinya adalah sejenis mortar. Nah, karena Saito adalah Gandalf, jadinya dia tahu mekanik dari mortar tersebut. Dengan arahan dari Saito, semua pun membantu supaya bisa menembak. Di percobaan pertama harus gagal karena John Mungard itu mempunyai shield. Kemudian Devlinger ngasih tahu untuk tembakan berikutnya harus disertai oleh sihir dari Louis. Masalahnya, Louisnya ini nggak pede gitu. Udah pasrah, sihirnya hilang. Bahkan harus debat dengan Saito. Cuma Charlotte nih pintar memancing emosi Louis dengan menyosor Saito. Saat kekuatan sihir Louis dah kembali, mereka pun melepaskan tembakan yang kedua dan berhasil langsung jedem, angus tanpa sisa. Scan pun berpindah, di mana anime ini pun ditutup dengan memperlihatkan mereka semua menghadap Putri Herienta buat bertanggung jawab. Tapi bukannya dihukum, Louis malah diangkat menjadi keluarga kerajaan. Saito menjadi Chevalier lagi atau bangsawan, dan paling utama adalah kembalinya Charlotte. Kemudian anime ini pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita animenya. Terus anime ini tersisa season 4-nya aja, plus udah season akhir. Menurut kalian lanjut gak nih? Tapi sebelumnya, Uzumaki Film sekarang bakal ngasih target, dimana kalau videonya itu belum sampai 10.000 view, kita tunda dulu dan akan digantikan alur cerita anime yang lain. Cuma tunda aja ya, kalau udah tercapai pasti dilanjutin. Supaya aku lihat nih, pada tertarik gak dengan video alur sama gaya bicara aku ini? Kalau nyeritain ya kan? Ya udah deh, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya dislike aja nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru, plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang tempat dinding jos.